Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada teman-teman sekalian dan juga terkhusus kepada Bapak Dai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beno Bianto Putra dengan NPM 22068200094, mahasiswa program studi Teknik Mesin angkatan 2022. Di sini dari kelas metode numerik 02. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang optimalisasi dari piping and turbine, implementing and optimizing with numerical methods. Di sini implementasi soalnya sebenarnya sederhana, yaitu mengintegrasikan dan mengoptimalisasi dari segi piping dan juga turbin. Dan di sini sebenarnya saya bagi dua klasifikasi, yaitu dari kinerja pipanya dulu. Yang pertama yang di highlight adalah simulasi aliran dengan computational fluid dynamics atau CFD. Yang pertama yang di highlight adalah menggunakan perangkat lunak CFD. Yang terutama yang sedang diajarkan adalah CFD Soft untuk memodelkan aliran fluida dalam sistem perpipaannya. Dan yang kedua, itu menerapkan persamaan Navier-Stokes untuk menggambarkan aliran fluida dan menghitung distribusi tekanan, kecepatan, dan suhu dalam pipa. Kemudian, yang kedua yang coba dioptimalisasi adalah terkait analisis kehilangan energi atau energy loss. Di sini yang pertama menggunakan hasil simulasi CFD untuk mengidentifikasi daerah-daerah dalam pipa yang menyebabkan kehilangan energi akibat gesekan dan turbulen. Dan yang kedua itu terfokus kepada penghitungan atau perhitungan jumlah kehilangan energi atau loss energy dalam sistem perpipaan dan mencari strategi yang paling efisien dan terbaik gitu untuk menguranginya, seperti dengan memperbaiki desain geometri pipa ataupun juga memilih material pipa yang lebih halus, entah PVC, tembaga, logam, dan lain sebagainya. Itu tergantung kebutuhan, juga tergantung juga dengan kondisi bagaimana pipa itu diletakkan atau diaplikasikan, dan sesuai juga dengan kebutuhan, balik lagi tadi. Kemudian yang ketiga, optimalisasi metode numerik pada kinerja pipa, yaitu adalah optimalisasi geometri pipa. Sebenarnya di sini sederhana, yaitu menerapkan algoritma optimasi numerik untuk mencari desain geometri pipa yang meminimalkan kehilangan energi dan meningkatkan efisiensi aliran dari fluida. Dan yang kedua adalah menggunakan teknik seperti metode gradien stokastik atau juga bisa dengan algoritma genetik untuk mencari solusi yang paling optimal. Dan kita berlanjut kepada aplikasi metode numerik yang dioptimalisasi untuk kinerja turbin. Di sini sebenarnya yang di-highlight adalah simulasi aliran turbin dengan CFD, seperti yang diajarkan, dengan memodelkan aliran fluida di sekitar turbin menggunakan perangkat lunak CFD untuk memahami pola aliran, distribusi tekanan, dan kehilangan energi. Yang kedua, adalah menganalisis karakteristik aliran fluida di sekitar bilah turbin untuk mengoptimalkan desain geometrik turbin. Dan selanjutnya adalah analisis performa turbin. Karena performa ini menjadi penting dikarenakan sebenarnya yang di-highlight dua di sini. Itu menggunakan hasil simulasi CFD tadi untuk mengukur performa turbin tersebut, yang mana itu mencakup efisiensi konversi energi dan kehilangan energi total loss energy. Dan yang kedua adalah menganalisis pengaruh parameter turbin seperti diameter bilah, sudut serangan, dan kecepatan putar dari turbin itu terhadap performanya. Jadi sebenarnya hal yang perlu diperhatikan adalah balik lagi terhadap bagaimana dampak yang dihasilkan oleh turbin. Bagaimana kita mengkalkulasi dampaknya, yaitu dari performanya, dan bagaimana kita mengoptimalkan performa turbin ini, yaitu adalah kita coba metode-metode tadi sebelumnya dan juga memaksimalkan analisis performa turbin ini. Jadi kita bisa tahu kenapa performanya kurang maksimal, atau performanya sudah optimal, atau performanya masih bisa untuk dikembangkan lagi. Itu berdasarkan analisis performa turbin. Kemudian
Untuk yang selanjutnya adalah optimalisasi desain turbin. Sebenarnya desain ini sangat-sangat berpengaruh juga terhadap performa dan juga dampak yang bisa dihasilkan atau energi yang bisa dihasilkan dari turbin itu. Dimana di sini yang di highlight ada dua, yaitu menerapkan teknik optimasi numerik untuk mencari desain turbin yang menghasilkan efisiensi yang paling tinggi atau efisiensi tertinggi. Di mana efisiensi ini menjadi hal yang krusial karena apa? Karena sebenarnya yang ditekankan adalah kemaksimalan performa, dan di sini bisa kita lihat ketika efisiensinya tinggi, maka performa yang dihasilkan itu pasti mengikuti efisiensi yang dihasilkan. Jadi efisiensi tinggi, maka performanya ikut akan menjadi maksimal. Kemudian ketika kita berbicara tentang performa juga dan diintegrasikan dengan metode numerik yang dioptimalisasi atau optimization, yaitu menggunakan algoritma optimal seperti simulated annealing atau particle swarm optimization untuk mencari kombinasi parameter turbin yang paling optimal. Jadi sebenarnya ada dua tools di sini yang bisa diaplikasikan, yaitu simulated annealing atau particle swarm optimization. Jadi sebenarnya masih banyak cara lain, tapi di sini saya menggunakan dua ini karena sebenarnya ini yang paling sederhana dan paling konkret untuk mendapatkan hasil yang optimal untuk kombinasi parameter turbin. Uh, Kemudian ketika kita berbicara soal turbin dan piping dan optimalisasi metode numerik, saya coba mengintegrasikan dua hal tersebut sesuai dengan pemantauan dan hasil analisis saya, di mana mengintegrasikan hasil simulasi dan analisis dari langkah-langkah di atas itu untuk memahami kinerja sistem secara keseluruhan, dan untuk melakukan pemantauan dan verifikasi eksperimental itu sebenarnya dilakukan untuk memvalidasi hasil simulasi dan menerapkan penyesuaian yang diperlukan dalam desain dan operasi pipa dan turbin. Dan di sini summary yang saya dapatkan, yang coba saya rangkum sedikit dan saya coba buat dalam satu kalimat utuh yang sekiranya dapat memberikan suatu gambaran besar atau blueprint terhadap mungkin pemirsa sekalian, bahwa dengan memanfaatkan metode numerik seperti CFD soft dan algoritma optimalisasi kinerja piping dan turbin itu dalam mekanika fluida dapat dilakukan secara efektif. Memungkinkan juga untuk merancang sistem yang lebih efisien dan produktif. Dan sebenarnya semua hal ketika dilakukan dari awal tadi, dari start hingga end goalsnya, ketika dilakukan secara optimal dan konsisten, maka hasil yang dihasilkan akan lebih efektif dan juga efisien. Maka dari sini bisa kita asumsikan bahwa sebenarnya segala sesuatu bisa lebih optimal jika kita mau berusaha dan jangan lupa untuk berdoa. Dan kedepannya harapannya teknologi yang bisa diimplementasikan, teknologi yang bisa dikembangkan oleh para engineer dan lulusan di masa yang akan datang, termasuk juga saya dan teman-teman dari Departemen Teknik Mesin angkatan 2022 ini bisa lebih memanfaatkan teknologi yang ada, juga tidak lupa untuk selalu berdoa. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait hal ini. Terima kasih.